Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah hadirin yang mulia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salatul tarawih. Walaupun ini agak terlambat, tapi ada kalanya setiap ilmu ini tidak ada kata-kata terlambat untuk kita belajar. Maka kita akan ambilkan dalam kitab Hayatus Sahabah kalangan Allama Al-Da'iyah Al-Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandalawi rahmatullahi alaih. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa iyyahum bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul tarawih. Akhraja Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyamir Ramadan min ghairi an ya'mura fihi bi azimatin fa yaqul man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadza fi qiyam wa dzakara fil jami' al-fawaid an as-sittati wa zada. Fatuwfiya sallallahu alaihi wasallam al-amru ala dzalika fi khilafi Abi Bakr radhiyallahu anhu wa sadara min khilafi Umar radhiyallahu anhu. Salatul tarawih. Tarawih ini adalah salat yang bersenang-senang. Tarawihi, salat rehat. Bersenang-senang. Tarawih agak rehat deh. Salat tarawih ini sebenarnya salat yang bersenang-senang, tidak terlalu cepat-cepat, tidak terlalu buru-buru, agak santai. Targetnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat tarawih. Target itu artinya memberi anjuran, memberi dorongan, mendirikan semangat supaya orang beramal. Saat target itu diberikan kabar-kabar gembira. Kalau tarhib diberikan kabar ancaman. Dalam mengeluarkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, adalah dulu Rasulullah SAW mentarget para sahabat untuk mendirikan salat tarawih, dan supaya mereka ini berbuat seperti itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan iman dan ihtisab, niscaya diampunkan baginya dosa-dosa yang terdahulu. Maksud mendirikan malam-malamnya Ramadan, maka dihapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Ceritakan di catatan kaki ini, maknanya iman dan ihtisab, yakin, membenarkan bahwa sesungguhnya hak iman, membetulkan di dalam yakin ini adalah betul-betul ada perintah Allah Ta'ala. Ihtisab tuh mengendaki kepada Allah Ta'ala, tidak ada niat lain semata, hanya Allah Ta'ala. Yakin dengan janji-janji Allah, mengharap Allah Ta'ala semata. Maka orang yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan iman, dengan penuh keyakinan dan ihtisab, yakin dengan janji-janji Allah SWT, dan dia mengharap hanya keridhaan Allah Ta'ala, mengharap hanya Allah Ta'ala saja, bukan mengharap karena lain-lainnya, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Maka para ulama katakan, dosa-dosa terdahulu ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar akan diampuni oleh Allah Ta'ala dengan bertobat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu Ubay bin Ka'b bin Nas at-Tarawiha fi ahdi sallallahu alaihi wasallam wa fi ahdi Umar radhiyallahu anhu. Ini salatnya Ubay bin Ka'ab dengan manusia, salat tarawih pada masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa akhraja Abu Dawud bi isnad dhaif, dan telah mengatakan Abu Dawud dengan sanadnya yang dhaif dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi khalayak di Ramadan. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi khalayak pada bulan Ramadan, sedangkan mereka sedang mengerjakan sholat di pinggir masjid. Lalu Nabi SAW berkata, siapakah mereka? Maka dikatakan mereka adalah
manusia yang di antara mereka tidak ada orang yang pandai membaca Al-Quran, Ka'ab solat bersama mereka. Maka Nabi katakan, siapa ini mereka? Apa yang mereka? Mereka solat. Sementara di antara mereka tidak ada yang paham jadi imam. Maka Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Kisahnya. Faqala Nabi SAW, asabu wa ni'ma sana'u. Maka Nabi SAW bersabda, yang dilakukan oleh mereka adalah sebaik-baik pekerjaan. Ini pekerjaan bagus. Wa kharaja Malik al-Bukhari dan Ummi Huzaimah wa ghairuhum an Abdullah bin Abdurrahman bin al-Qari qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid fa idhan nasu awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajulu li nafsihi fa yusalli bi salatil rahtu wa qala inni ara law jama'tu haula'i ala qari wahidin lakana amtal thumma azzama fa jama'u ala Ubay bin Ka'b thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu sallu bi salati qari'in qala Umar ni'matil bin'atu hadhi wallati tanamu anha afdalu min allati taqumu yurina akhiral laili wa kana yaqumu awwalau kadza fil kanz wa jami'il fawaid. Kemudian Imam Ali, Bukhari, Ibnu Huzaimah dan lainnya juga mengeluarkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Katanya, aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu pada suatu malam pada bulan Ramadan menuju masjid. Ketika itu orang-orang salat dengan berpisah-pisah. Ada seorang laki-laki yang salat sendiri lalu dia salat dengan jemaah yang kecil. Maka Umar radhiyallahu berkata, jika mereka berkumpul dalam satu tempat dan ada seorang imam maka itu lebih utama. Kemudian mereka melakukannya, mereka berkumpul dan berimam kepada Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar keluar. Dia tengoknya di masjid ini kok ada jemaah berpisah-pisah. Ada yang sholat sendiri, ada yang berbagai kelompok-kelompok. Maka begitu risau. Kalau ini orang ini dikumpulkan satu jemaah itu lebih baik. Lantas Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab menjadi imam dan seluruh jemaah dikumpulkan. Kemudian aku keluar bersama pada malam yang lain. Kami melihat orang-orang sedang sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Umar radhiyallahu anhu berkata, ini adalah sebagus-bagusnya bid'ah. Mereka meninggalkan tidur dengan sholat pada awal malam. Sayyidina Umar mengumpulkan sholat tarawih dengan satu jemaah, berjamaah dengan satu imam. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Wa qala Ibnu Sa'din an-Nufali bin Iyasil Uzali kan qala kunna nakum fi adi Umar bin Khattab radhiyallahu firaqan fil masjid fi Ramadan hauna wa kana an-nasu yamilu ila ahsanin sautan fa qala Umar ala arahum qad ittakhadul Qur'an aghaniya ama wallahi la in istata'tu la aghayyiranna hadha qala falam yamkudu ila tala layalin hatta amara Ubay bin Ka'b fa shalla bihim thumma qama fi akhir as-sufufi fa qala la in kanat hadhihi bin'atan la ni'matil bin'atu hiya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Ibnu Sa'id mengeluarkan dari Rafan bin Iyas al-Hudali radhiyallahu anhu, katanya dulu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kami salat dalam masjid sedikit-sedikit. Sedang salat terpisah-pisah dalam beberapa tempat pada bulan Ramadan. Dan mereka ini mengikuti siapa yang bagus imam. Kalau dia ada yang imamnya bagus, mereka ikut ke situ. Ada yang juga ikut ke sini. Memilih imam masing-masing sesuai dengan kadar kebagusan suaranya. Maka dia tarawih berdasarkan imamnya masing-masing. Dia pilihlah. Kemudian Umar mengatakan, tidaklah aku melihat mereka ini mengambil Quran sebagai kekayaan. Demi Allah, jika aku mampu untuk mengubah, maka akan ubah. Kalau model ini aku akan ubah. Berpisah-pisah, maka lebih baik aku satukan. Maka dia berdiri selama 3 malam lalu memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami mereka. Sedangkan dia berdiri di akhir shaf lalu berkata, sesungguhnya inilah sebaik-baiknya bid'ah. Maka ini dalil bagi kita
untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dengan satu imam. Maka mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita senantiasa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini jadi pelajaran yang iktibar bagi kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqomahkan kita senantiasa sholat isya dan tarawih secara berjamaah di masjid bersama jamaah masjid. InsyaAllah akan kita sambung pertemuan berikutnya tentang bagaimana sholat tarawihnya sahabat kalangan wanita atau laki-lakinya. InsyaAllah tutup dengan doa kepada Tuhan Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.